Disrupsi digital dapat menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan besar. Banyak juga orang yang memandang disrupsi digital sebagai sebuah ancaman yang dapat menjatuhkan eksistensi dari bisnis atau perusahaan mereka. Disrupsi digital adalah sebuah perubahan dari teknologi digital dan model bisnis yang dapat mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang mereka jual. Murphy's Law merupakan teori yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak secara lebih cepat daripada pertumbuhan dalam organisasi bisnis itu sendiri, sehingga menyebabkan munculnya jarak yang cukup besar antara bisnis dan transformasi digital yang akan dituju. Era disrupsi memaksa semua pengusaha untuk terus berinovasi jika ingin tetap bertahan. Karena tanpa adanya inovasi, mereka akan mudah terdepak dalam persaingan bisnis. Banyak perusahaan yang beralih pada produk-produk berbasis pelanggan, di mana perusahaan menciptakan produk yang diinginkan konsumen. Jadi dengan adanya disrupsi, kemajuan ekonomi semakin pesat dengan adanya inovasi di segala sektor, terutama teknologi, sehingga membuat aktivitas dan kegiatan ekonomi lebih mudah dilakukan dan dipantau secara real time. Namun, disrupsi juga dapat membuat perusahaan mati karena tidak mampu bersaing dan tetap dalam zona nyamannya. Disrupsi digital akan merubah sistem dan tatanan bisnis perusahaan ke arah model bisnis baru. Pada skala ekstrim, disrupsi digital justru menghilangkan pekerjaan yang digantikan dengan teknologi digital. Untuk itu, perusahaan dituntut menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Perusahaan harus memetakan ancaman dan peluang, mengerahkan sumber daya manusia yang dimiliki, serta membangun kapabilitas baru. Perusahaan dapat berpegang pada prinsip dasar strategi perusahaan untuk mencapai tujuan korporasi, namun juga memanfaatkan peluang dari luar perusahaan. Perlu ada kemitraan dan kolaborasi yang tercermin dari pembentukan bisnis baru, tindakan spin-off, dan akuisisi dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, kemampuan mengorkestrasi sumber daya menjadi salah satu kunci keberhasilan membangun keunggulan daya saing perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki strategi non-pasar, yakni cara untuk mempengaruhi pembuat aturan agar menetapkan aturan yang melindungi dari dampak negatif akibat disrupsi teknologi. Adanya berbagai aturan dapat memperlambat gerakan perusahaan baru. Maka dari itu, diperlukan langkah untuk mengurangi dampak disrupsi teknologi saat melakukan transformasi digital. Dunia bisnis sangatlah cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar dapat bersaing dengan kompetitor dan bisnis dapat maju terus ke depan, seperti salah satunya dengan cara membuat produk atau jasa yang berbeda dan istimewa dari yang lainnya. Pemanfaatan kecerdasan digital telah menjadikan beragam aktivitas menjadi lebih bermakna dan memudahkan, mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Kecerdasan digital dengan pemanfaatan teknologi online telah mendisrupsi peradaban manusia dan ekonomi. Hal ini tampaknya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Casali pada tahun 2017, bahwa disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini, tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan di hari esok.